Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Ikhwanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Kalitengah. Saya akan mencoba untuk merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana implementasi filosofi pendidikan tersebut di sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Kalitengah. Yang pertama, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan filosofi yang mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa kemerdekaan itu merupakan tujuan pendidikan sekaligus sebuah paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Beliau menekankan berulang kali tentang kemerdekaan itu seperti apa, kemerdekaan belajar itu seperti apa. Beliau mengatakan bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri dengan segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Nah, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ini termaktub dalam buku peringatan Taman Siswa ke-30 tahun 1922-1952. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang ditambahkan lagi oleh beliau bahwa jika kemerdekaan bukan sekedar kebebasan hidup, namun yang paling utama dari kemerdekaan adalah kemampuan untuk hidup dengan kekuatan sendiri menuju ke arah tertib, damai, serta selamat dan bahagia berdasarkan kesusilaan hidup manusia. Nah, selain itu, secara filosofis, Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan landasan pendidikan humanisme, kemudian konstruktivisme, dan yang ketiga itu progresivisme. Humanisme sendiri merupakan kebebasan, pilihan personal dalam mengaktualisasikan diri, mengembangkan potensi, berfungsi, dan bermakna bagi lingkungannya. Sedangkan konstruktivisme merupakan kemerdekaan. Dalam hal ini adalah menggali dan mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan siswa. Sedangkan progresivisme menekankan kemerdekaan guru untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan potensi siswa. Nah, implikasi dari filosofi ini telah dijelaskan di atas itu tadi. Ini sangat erat dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, pembelajaran mandiri, self-regulated learning, dan pola pikir berkembang, growth mindset. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Bagaimanakah pendidikan yang menuntun itu? Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan tidak terlalu banyak dipahami, tetapi sejatinya sudah diimplementasikan dalam pendidikan. Mungkin kita saja yang belum tahu ini, implementasinya kayak apa. Walaupun asing jika mendengar dua kata. Apa dua kata itu? Menuntun dan penghamba. Menuntun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam referensi pembelajaran di kelas dan di sekolah adalah berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang berpikir kritis, siswa melakukan refleksi, tentunya dengan melakukan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Sesuai dengan kalimat ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani.
kata-kata itu bermakna sangat dalam yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan, well-being, yang artinya di sini adalah selaras, seimbang, selamat, dan bahagia. Penghamba. Nah, kata-kata penghamba ini biasanya ini kita nyatakan pada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik itu memang harusnya menjadi penghamba bagi anak didiknya. Artinya, pendidik harus mengubah laku anak didik yang terjadi, bukan memandang bawaan lakunya. Nah, melalui pendidikan anak akan memiliki budi pekerti. Karena kata budi pekerti memiliki arti cipta, karsa, sedangkan pekertinya itu sendiri itu adalah sebuah tenaga. Anak yang memiliki pikiran, perasaan, dan karya akan melahirkan karakter, sehingga nanti mereka akan menciptakan masyarakat yang bijaksana. Nah, berikutnya, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan anak itu adalah pendidikan dan pengajaran harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Nah, kodrat alam itu sendiri yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik yang melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman itu merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menelurkan gagasan bahwa masing-masing anak itu memiliki dasar jiwa yang alamiah dan yang dapat dibentuk. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yang baik itu akan dapat merubah budi pekerti seseorang meskipun individu tersebut memiliki kecenderungan perilaku yang negatif secara alamiah atau bawaan. Peran tripusat pendidikan yang sinergis dan positif menjadi penting dalam proses tersebut. Nah, secara garis besar, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan yang humanis, yang menghargai kebebasan dan kemerdekaan anak, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat. Sekali lagi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat, menjunjung tinggi rasa kebangsaan, nasionalisme, dan semangat patriotisme. Selanjutnya adalah budi pekerti. Nah, bagaimana kemudian Ki Hajar Dewantara ini memandang budi pekerti itu sendiri? Menurut beliau, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan ini sebagai suatu perpaduan antara cipta. Cipta ini di bidang kognitif, kemudian karsa. Karsa ini ada pada bentuk-bentuk afektif, sehingga menciptakan sebuah karya yang disebut dengan psikomotor. Nah, bagaimana selanjutnya? Karena sedih, misalnya nih sedih, itu merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula dengan bahagia. Nah, lebih lanjut lagi, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga itu menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial, tentu bersama dengan karakter baik bagi seorang anak. Karena keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, atau di sini pembentukan watak individual tentunya. Keluarga juga menjadi ruang yang digunakan untuk mempersiapkan hidup anak
dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Nah, kemudian yang terakhir saya akan mencoba merefleksikan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu pendidikan di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara, sehingga beliau disebut dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan. Usahanya yang begitu keras dan panjang membuat masyarakat Indonesia itu dapat mengenyam pendidikan pada zaman penjajahan Belanda seperti yang kita ketahui. Ketika mendirikan Taman Siswa sebagai wadah pendidikan pribumi, kemudian Ki Hajar Dewantara itu membuat 3 semboyan pendidikan yang sampai saat ini masih digunakan. Nah, semboyan ini terdiri dari 3 poin yang ditulis dalam bahasa Jawa dan menjadi pedoman bagi guru atau pengajar saat membimbing murid-murid dalam belajar. Nah, salah satu semboyan dari Ki Hajar Dewantara bahkan ini digunakan nih sebagai simbol pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa yang pertama? Ing ngarsa sung tulodo. Semboyan pertama ini adalah ing ngarsa sung tulodo, yang jika kemudian diuraikan satu persatu itu terdiri dari kata ing yang berarti di, kemudian ada kata ngarso atau ngarsa, kalau kita Indonesiakan bahasa Jawanya ngarso yang berarti depan, sung berarti jadi, dan tulodo yang merupakan contoh atau panutan. Nah, dari kalimat tersebut itu bisa disimpulkan bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini memiliki arti di depan memberi contoh atau panutan. Nah, ini artinya seorang guru, seorang pengajar, atau bahkan orang tua, pemimpin itu harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain yang ada di sekitarnya saat berada di depan. Kemudian ada ing madya mangunkarsa. Ini yang kedua. Ing madya mangunkarsa. Nah, kita artikan lagi ini. Ing itu artinya di, madya memiliki arti tengah, sedangkan mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa sendiri memiliki arti kemauan, semangat atau niat. Nah, jika kemudian dari ketiga kata ini digabungkan, itu menjadi ing madya mangunkarsa yang memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar atau orang tua atau pemimpin berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, ini yang dipakai juga semboyannya oleh Kementerian, Tutwuri Handayani. Nah, semboyan yang ketiga ini, Tutwuri Handayani ini bermakna seorang guru adalah pendidik yang harusnya terus-menerus menuntun, membimbing, menopang, menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karunia anak-anak didiknya. Tutwuri artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti memberikan semangat. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yaitu upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu cara menuju kemerdekaan secara lahir dan batin manusia, baik secara personal maupun secara kelompok atau bermasyarakat. Nah, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah bahwa pendidikan itu menjadi wadah untuk membangun otonomi intelektual, eksistensial, dan sosial. Nah, kemudian bagaimana implementasinya di sekolah dari sebuah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Khususnya lagi itu ada pada sekolah
saya di SMK Negeri 1 Kalitengah. Di SMK kami memiliki budaya sekolah yang pertama berjabat tangan di pintu gerbang sekolah. Ini tentunya sekarang semua sekolah sudah melakukan hal ini tentunya. Berjabat tangan depan kita menyambut anak-anak yang datang ke sekolah untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah sholat duha berjamaah. Ini biasanya dilakukan sebelum anak-anak masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Sholat duha bersama dilakukan. Nah, karena sekarang ini kita sudah membangun satu masjid besar dan satu musola yang dulu, ini cukup untuk yang laki-laki juga, yang lama ini kita gunakan untuk perempuan melakukan sholat jamaah duha. Nah, setelah itu apa? Budaya sekolah selanjutnya adalah program S3. Apa itu S3? Di sekolah kami ada budaya S3 untuk PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. S3 itu sedekah 1000 sehari. Nah, ini biasanya nih kita hitung dalam 1 bulan mendapatkan berapa. Kemudian kita buat pembangunan masjid, kita berikan pada anak-anak yang kurang mampu, termasuk lingkungan masyarakat yang sangat dekat dengan SMK, itu kita berikan. Nah, program yang lain adalah Jumat Berkah. Jumat Berkah ini digunakan untuk siswa. Mereka kita bangun solidaritasnya untuk memberikan sodako 1000 minimal bagi anak-anak. Kemudian kita kumpulkan juga selama 1 bulan. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya anak-anak sebelum mengikuti pelajaran di jam pertama, anak-anak ini kita ajak untuk ngaji bersama dulu di masing-masing kelas sesuai dengan jumlah kelasnya. Jumlah siswa yang ada dalam kelas itu dipimpin oleh guru pertama mengaji, sehingga anak-anak dalam 1 hari insya Allah sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran di SMK kami. Nah, selanjutnya adalah untuk kegiatan pembelajaran yang lain. Kalau di mapel bahasa Inggris itu teks prosedurnya ini sudah terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga bukan hanya satu bentuk teks prosedur, tapi banyak produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian begitu juga karena kita di SMK, maka ada namanya pelajaran mapel produktif. Mapel produktif ini tentu akan diberikan sesuai dengan kompetensi kejuruan masing-masing, bagaimana anak-anak benar-benar nanti meningkatkan kemampuannya di bidangnya masing-masing. Itu refleksi filosofi pendidikan yang bisa saya sampaikan dari apa yang diberikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menjadi guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.